Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah. Para jamaah as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu yang hadir tempat yang sangat mulia, yakni Masjid Az-Zumar, yang semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga bangun kita menjadi kehidupan yang bermanfaat untuk diri kita nanti, terutama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ketika seorang itu bangun kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbighfirli, maka dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala itu kemudian ia munajat kepada Allah, maka doa dikabulkan oleh Allah. Kemudian tatkala itu ia ambil air wudhu, kemudian salat, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga jalan kita menuju masjid yang gerimis-gerimis tadi itu masuk daripada yang dikabarkan oleh Nabi SAW, basyiril masya'in fid dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, kata Nabi SAW, pada mereka orang-orang yang kakinya, derapnya, langkahnya menuju masjid ketika gelap, dengan satu kabar cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah. Semoga kaki kita kaki yang kuat menapaki jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga rakaat kita yang kita kerjakan, yakni qabliyah subuh, masuk dalam hadis Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Semoga kita dapatkan itu, dunia dan seisinya. Semoga ya rakaat subuh kita masuk hadis Nabi SAW, man shalla subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah,
maka seperti menghidupkan seluruh malam itu dengan ketaatan salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ngantuk-ngantuk kita sampai waktu syuruk ini duduk, zikir, kemudian nanti salat 2 rakaat. Masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'ah, katakan fi jama'atin, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu. Siapa orang yang kemudian sholat subuh lalu berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduknya zikir, dengerin majelis ilmu termasuk zikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, summa shalla rak'atain, lalu ia salat 2 rakaat, yakni awal duha atau syuruk. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka ia mendapatkan pahala dari Allah seperti haji dan umrah sempurna. Alhamdulillah ya Allah. Duduk cuma sebentar, nyender sambil zikir ya. Insya Allah tahu-tahu sholat 2 rakaat, maka seperti haji itu Pak, kalau furoda itu 400 juta loh Pak. Jadi kita ini ngambil 400 juta, mau ditawarin masih nggak percaya aja mau. Alhamdulillah. Semoga lapar kita, karena hari ini nggak ada sarapan Pak ya. Biasanya ada sarapan tuh. Semoga lapar kita ini masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang lapar puasa Ramadan karena iman, mengharap pahala dari Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mukmin itu senangnya seperti itu. Dan hari ini kita pun alhamdulillah Sabtu yang pertama, sepekan belum tiba. Ya, mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru 5 hari. Tapi terasanya seperti mendekati Idul Fitri. Alhamdulillah. Tanda deketin Idul Fitri itu mulai nyusut, lemes, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini doa yang besar. Doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum datangnya Ramadan. Kita pun doa munajat kepada Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Bahkan salafus saleh dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali qala ba'dus salaf, berkatalah ba'dus salaf, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata asyhurin ayyuballighum Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka doa ketemu Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wasallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jumpakan kami dengan Ramadan, hadirkan Ramadan di hadapan kami ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami. Dan hari ini kita sudah 5 hari, doa kita dikabulkan oleh Allah, ketemu jalanin bulan Ramadan. Masya Allah. Cuma persoalannya kemudian nanti muncul, habis ketemu kok lemes. Para jamaah yang mulia, kenapa kemudian mereka orang-orang yang soleh, kenapa kemudian Nabi SAW begitu rindunya doa kepingin ketemu Ramadan? Karena ini loh bulan yang datangnya saja ketika kita kedatangannya awal-awal malamnya. Itu dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika orang berjumpa dengan Ramadan, ila Ramadan mukaffiratul lima bainahunna, menjadi penghapus daripada dosa di antara Ramadan itu
dengan Ramadan yang sebelumnya. Ini loh bulan yang siang dan malamnya menawarkan berbagai macam ampunan Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa karena Allah, karena iman, maka dosanya diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang berdiri qiyamu Ramadan, taraweh, maka kemudian karena iman, dosanya juga diampuni oleh Allah. Ini loh bulan yang siang, sore, malam, pagi penuh dengan ampunan Allah Ta'ala. Ini yang menjadikan kerinduan orang-orang yang saleh itu. Ini loh bulan yang semua amalannya menjadi amalan yang terbaik. Taklimnya, taklim yang terbaik. Sodakohnya, sodakoh yang terbaik. Nabi ditanya dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, ayu sodakoti afdal. Ya Rasulullah, sodakoh apa yang terbaik itu? Sodakotun fi Ramadan. Yaitu sodakoh di bulan Ramadan. Umrohnya menjadi umroh yang terbaik. Salam satu riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi, bagaimana sampai dikatakan seperti itu? Dalam satu riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya fa inna umratan fi Ramadan hajjatun, umroh yang bernilai haji itu adanya di bulan Ramadan. Doanya doa yang terbaik, yaitu as-saim hatta yuftir, orang yang puasa hingga kemudian ia berbuka puasa. Apapun yang dikerjakan menjadi yang terbaik. Insyaallah qiyamul lailnya qiyamul lail yang terbaik. Apapun yang dikerjakannya dikerjakan dengan nilai-nilai yang terbaik. Ini loh bulan diobral nilai pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak tergiur, Pak? Bahkan ini loh bulan, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu pekerjaan yang dikerjakan cuma semalam, tapi upahnya seumur hidup. Masya Allah. Kalau ada orang diomongin begini gak tergiur, gak kaget, biasa-biasa saja, perlu diservis kewarasannya. Jamaah, ya main-main tuh. Ada satu perusahaan umpamanya ngomong, ayo dibuka lowongan kerja sehari dengan gaji seumur hidup. Allahu Akbar. Penuh, Pak. Gak usah ngomong begitulah. Siapa yang ikut kajian mulai subuh sampai syuruk dapat beras 3,5 kilo. Gak 5 kilo. Kalau 5 kilo sampai mati-mati tuh ngantri-ngantrinya. 3,5 kilo. Saya jamin besok kerjain Pak Burhan. Full Az-Zumar. Gak percaya. Ya, umumin aja. Siapa yang datang pengajian, ya, mulai ya subuh sampai syuruk dapat beras 3,5 kilo sama minyak 1 liter. Itu dunia dan seisinya itu hilang jemaah mulia gara-gara 3,5 kilo itu. Insya Allah, ini modalnya yakin jemaah mulia. Makanya ayat yang dibaca oleh imam itu, ya Allah, sebegitu cukup orang mukmin itu, satu ayat itu cukup. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sampai Allah itu loh mau bikin MOU sama manusia, sampai kemudian tawar-menawar. Apa kamu gak ngerti, gak tergiur? Ada satu pekerjaan perdagangan yang kamu gak bakalan rugi. Nah itu gak bisa. Orang kalau punya jiwa dagang langsung tergiur itu. Apalagi di situ katakan, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, akan mendapatkan yaitu tempat tinggal super mewah. Ya Allah, labinatan min dzahabin wa fiddah. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, dindingnya surga itu terbuat dari apa? Kata Nabi, dindingnya surga itu emas, kerikil-kerikilnya adalah yakut, intan, mutiara. Kerikilnya itu loh jamaah mulia, itu inten jamaah mulia. Insya Allah. Penghuninya gak pernah bengek, loh bengek aja enggak mahal ya. Gak pernah tua, muda terus, sehat terus, seneng terus. Apa gak kepingin itu loh.
Nikmat yang model mana lagi itu? Ilal jannati zumaro. Lalu kemudian ia dimasukkan dalam surga berombong-rombongan. Insya Allah, cukup ayat yang tadi itu menggerakkan umat ini untuk taat. Dan kita harus yakin itu maha mulia. Ya, janjinya Allah itu nggak bakal ingkar. Janjinya caleg aja kita yakini, oh seneng dijanji-janjiin caleg. Apalagi dijanjiin oleh Allah yang pasti ya maha mulia. Ini loh bulan yang amalan-amalan itu full barokah. Dalam riwayat Imam Ahmad, datanglah Nabi SAW di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Qad ja'akum syahrun mubarak. Sahabat, datang pada kalian ini loh bulan yang full barokah. Masya Allah, full barokah. Paginya barokah, siangnya barokah, malamnya barokah. Semuanya full barokah. Qad ja'akum syahrun mubarak. Ini loh bulan banyak dibebaskan manusia daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh bulan yang menggerakkan banyak amalan. Yaitu bulan suci Ramadan. Orang yang tak pernah menuju masjid ketika Ramadan tiba, nih malam pertama penuh nggak? Bertahan berapa hari? Ya Allah, ngenes. Semalam saya ngisi di PTB. Gimana ceritanya, Ustaz? Iya, Ustaz, nggak sampai 5 hari masjid ini sekarang ini. 3 hari sudah. Ya, kemarin gua ketemu lagi tempat lain. Iya, Pak, ini 4 hari ini. Udah habis jamaah. Ya Allah, cepet banget orang ini. Ama-ama beras kalah sama beras 5 kilo sampai ngantri-ngantri ke injek-injek begitu. Ini surga nggak ada yang ngantri. Insya Allah. Masalahnya keyakinan jamaah mulia. Ini penggerak daripada amalan. Ketika Ramadan itu tiba jamaah yang mulia, paling tidaklah orang ngicipin masjid walaupun cuma 3 hari. Masya Allah. Ya. Orang yang jauh dari Quran paling enggak nyentuh Quran, habis dibuka kemudian tidur di atasnya. Ya paling enggak lah. Insya Allah. Pertanyaan muncul, doa sudah dikabul oleh Allah. Kita hidup di suasana Ramadan. Terus bagaimana yang kemudian harus kita sikapin? Sikap kita jamaah mulia. Kalau mobil itu bisa bergerak kalau ada BBM-nya, motor juga perlu BBM, Ramadan pun juga perlu BBM. Ya biar bergerak. Apa yang pertama? Yaitu berbahagia. Seneng Pak. Seneng itu modal. Modal untuk bangkit. Orang hidup itu kan yang penting happy. Nyarinya seneng. Orang tuh kalau sudah seneng, ya Allah. Hati itu kalau seneng itu loh. Di BKT lempar-lemparan nama Siwati. Mau ya? Lempar-lemparan kerikil. Hatinya seneng. Orang tuh kalau hatinya seneng, ya Allah, sampai nyolong-nyolong. Ya. Orang tuh kalau hatinya seneng tuh, sampai ninggalin bini, gelontorin sekian ratus juta, gara-gara si Markona. Hatinya seneng ya. Seneng dalam urusan maksiatnya. Ya. Orang tuh kalau hati seneng, Masya Allah ya. Beli burung, ya. Cici-cici itu misalnya 100 juta, mau ya. Ya. Itu kalau hati seneng. Lah orang mukmin itu orang harus seneng-senengnya mukmin bila berhadapan akhirat. Sebab keyakinannya akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih hebat daripada dunia. Dunia selama-lamanya, ya tidak selama-lamanya, sedangkan akhirat selama-lamanya. Makanya Allah Ta'ala firmankan dalam surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Rasulullah pada umat itu, dengan sebab karunia dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian itu bahagia. Rahmatnya Allah, karunianya Allah, bahagianya seorang mukmin bila berkaitan dengan urusan akhirat, karena itu yang panjang. Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34 sampai 35. Wa basyiril mukhbitin
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikan kabar gembira pada mereka al-mukhbitin, orang-orang yang taat, orang-orang yang taat ke Allah patuh. Yakti mereka orang yang disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Mereka orang yang sabar atas musibah, orang yang setelah mengerjakan salat, orang yang setelah memberikan zakat infaknya. Bahagianya seorang mukmin itu bahagia dengan janji-janjinya Allah. Dan janji Allah itu pasti benar. Ketika ia bangun sholat, maka kemudian ia ingat janjinya Allah. Ya Alhamdulillah, orang sholat itu malam itu ya Allah, maqamam mahmuda, ditaruh tempat yang tinggi. Ketika ia jalan ke masjid, ia bahagia, ya Allah, kaki-kaki yang cuma sebentar ngelangkah ke masjid ini jadi kaki-kaki yang tangguh di suatu tempat yang begitu huru-haranya sangat besar, yakni di yaumil qiyamah. Ketika sholat 2 rakaat qabliyah subuh itu loh, senang, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, saya pokoknya harus selesai sholat, laksanakan 2 rakaat qabliyah subuh. Ini cuma 2 menit, tapi nilainya seperti dunia dan begitu jamaah dia. Itu bahagianya seorang muslim itu. Bahagia dia, bahagianya duduk. Ya Allah, duduk seperti ini sambil ngantuk-ngantuk di pojok, tahu-tahu dibangunin sudah syuruk, ternyata pahalanya seperti ngerjain haji dan umroh, sempurna lagi. Kalau dihitung-hitung, furoda itu sudah hampir 400 juta loh. Berarti saya ini dapat 400, begitu. Itu mukmin itu begitu. Mukmin itu begitu. Ini bahagia kalau dijanji, kamu dapat beras 5 kilo, dapat apa itu namanya minyak 1 kilo. Nanti ya Allah, kecil jamaah. Jadi ini perkara besar. Mukmin itu orang yang kemudian hatinya penuh dengan full yakin terhadap apa yang diperintah Allah. Ketika datang Ramadan ia senang, iya, laparnya cuma sebentar. Laparnya cuma sebentar, kata Nabi, ketika kemudian wa farhatun inda iftari, ketika buka hatinya senang, ya Allah, hatinya penuh dengan bahagia. Ya, belum lagi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Disediakan oleh Allah Ta'ala satu surga khusus dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Dengan satu pintu namanya Babur Rayyan, pintu seger. Gak bakalan lapar lagi, gak bakalan haus lagi. Itu loh mukmin. Nah, bahagia itu yang membangkitkan semangat, Pak. Apalagi tambah akhir Ramadan, tambah bahagia. Sebab di situ ada pekerjaan sedikit, tapi nilainya seumur hidup. Itu mukmin. Jadi harus senang dulu. Sebab senang itu menjadi kekuatan. Kekuatan bangkitnya semangat pekerjaan itu kalau hatinya senang. Tapi kalau telah puasa, lapar, udah 2 hari, 3 hari, dihitungin, mau lihat. Masya Allah. Jadi senangnya beda. Senangnya itu, Masya Allah. Kalau pulang kampung, lebaran, puasa kagak, lebaran, iya. Lihat orang senang tuh, ya Allah, lebaran. Gak dapat tiket. Bawa motor Mio, motornya kecil, yang naik gede. Istrinya 1, anaknya 2. Ya, bawa koper, kasih jagerakan, bambu di belakang 5 meter begitu. Enak. Tapi dasar hatinya senang banget. Ya Allah, sampai 2 tahun yang lalu ada yang mati di jalan tuh anak itu. Karena dipepet sama istrinya, ya. Naik motor panjang ke Jawa, ya, yang nggak nyadar kalau yang di tengah itu anak kecil bayinya. Insya Allah, ya Allah, pulang kampung kasih jagrangan bambu sampai miring-miring malam-malam kayak begitu. Hatinya seneng. Kalau kemudian orang itu seneng pulang kampung seperti itu, ya, mendapatkan kenikmatan pula, apa nggak kepengen kemudian ia nyiapin pulang kampung ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah. Loh, ini jamaah mulia. Makanya disebutkan oleh Allah, wa basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira pada mereka orang-orang yang taat,
Orang yang dengar ayat Allah, hatinya senang, bergetar hati karena rindu. Orang yang kemudian kata Allah Ta'ala, wasabirina ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar, dia sih sakit. Tapi kan kata Nabi, kalau sakit itu ngancurin dosa. Kemudian bikin Allah senang. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Kalau sakit kemudian sabar, dosa diampuni, pahala dikasih, surga ada di hadapan mereka. Kalau ia sabar, dan Allah akan melakukan ma'iyah, kebersamaan dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabir. Jadi senangnya itu bukan musibahnya, tapi dibalik musibah. Masya Allah. Kami terangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya. Ada seorang Abu Darda, Maulia. Insya Allah, beliau itu mengatakan, aku menyenangi 3 perkara yang kalian hari ini membencinya. Aku tuh senang mati. Kata beliau, aku tuh senang mati. Kalau aku mati, aku pengen. Cuma Nabi nggak boleh. Ya, walataya apa? Jangan kalian itu kemudian minta-minta mati. Ya. Kalau aku mati seneng, sebab aku kepengen cepat ketemu dengan Allah. Rindunya dia ke Allah Ta'ala. Kalau aku itu sakit, seneng. Sebab dengan cara sakit itu, Allah cabut itu keburukanku. Allah berikan pahala kepadaku. Allah kasih angkat derajatku. Kita hari ini mati-matian, benci mati, benci sakit. Kata Abu Darda, kalau aku ini kemudian melarat, miskin aku seneng. Sebab dengan miskin itu gak berat bebanku menuju Allah. Kata Nabi, cepat ke surganya. Begitu maulia. Jadi mereka itu orang-orang yang seneng dengan janji-janji dibalik daripada perkara-perkara itu. Dan mereka yakin. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh gak bakal ingkar janji. Nah, ini loh yang kemudian harus diperteguh. Ya, hari-hari yang ada sekarang ini. Bagaimana senangnya seorang hamba itu dengan akhiratnya Allah Ta'ala. Maka pantas kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa la yubashirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Apa Anda enggak senang, hai orang-orang yang beriman, ya, dengan Ramadan yang kemudian kabar dibuka pintu surga oleh Allah Ta'ala. Hari-harinya pintu surga dibuka oleh Allah. Wa kaifa la yubashirul mudhnib, ya, bi ghalqi abwabin niran. Apa Anda, hai para pendosa, tidak senang berada dalam Ramadan ini? Dengan kabar setiap harinya pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa kaifa la yubashirul akil. Apa Anda sebagai orang yang cerdas tidak senang dengan Ramadan ini? Amal kecil, nilainya yang sangat besar digelontorkan. Usahanya sedikit, tetapi kemudian besar nilai yang diberikan Ta'ala. Makanya kemudian cara untuk berada dalam Ramadan ini, sikap kita sebagai mukmin, pertama bahagia. Kemudian B yang kedua, yakni bersungguh-sungguh. Insya Allah, bersungguh-sungguh. Umat ini Masya Allah akhir-akhir zaman. Kenapa sih kita kok harus sungguh-sungguh ngisi Ramadan? Iya, ada 2 alasan. Pertama, yang ditawarkan Ramadan itu begitu sangat dahsyat. Dan yang kedua, gak punya kartu jaminan hidup. Insya Allah kemarin Habib Hasan, ya, bin Ja'far As-Segaf diambil oleh Allah di usianya 47 tahun. Insya Allah dia mengatakan, temanku, ya, teman aneh katanya, Habib Mundir Al-Musawwah sudah diambil oleh Allah. Doakan aku sehat, ya. Sempat ngimamin tarawih, diambil juga oleh Allah Ta'ala. Tidak ada sakit parah padanya, hanya lelah, capek saja. Insya Allah. Itu umur. Makanya jamaah rahimahullah, kenapa sungguh-sungguh? Iya, sebab yang ditawarkan oleh Ramadan perkara yang besar. Kenikmatan surga. Laparnya menjadi kenikmatan surga. Ngasih makan orang iftar saja, cuma membuka puasa, mengambil daripada nilai amalan-amalan orang yang puasa di waktu itu. Nilainya besar. Ya. Dan ini gak bisa dibanding dengan urusan dunia. Terlalu rendah dunia itu untuk dibanding akhirat. Makanya gak ada sebenarnya ajaran keseimbangan. Kita harus seimbang antara dunia dan
Gimana nyimbangin? Wong Nabi mengatakan mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarja. Beliau mengatakan tidaklah berbanding dunia dengan akhirat itu kecuali seperti kau celupkan jarimu ke air laut kemudian kau tarik jarimu maka falyandur bima yarji. Lihatlah apa yang menetes dari jari itu. Air cuma satu tetes, itulah dunia yang diperebutkan sampai mati-matian, sampai gantung diri gara-gara nggak jadi anggota legislatif dan lain sebagainya, ya, sampai stres, ya, tiap hari niupin es mulu, ya mau ya. Nah, yang seperti itu loh, cuma satu tetes itu. Sedangkan bentangan air laut yang begitu luas itu gambaran akhirat. Nyeimbanginnya gimana? Masya Allah. Maka Nabi mengatakan dalam satu riwayat laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Andaikan dunia itu punya nilai seberat satu sayap seekor nyamuk loh. Ya Allah, Nabi itu mengumpamakan seandainya dunia itu punya nilai seberat satu sayap seekor nyamuk. Lah nyamuk itu jangankan satu sayap, sama emaknya, kakeknya, ponakannya, cucu-cucunya nyamuk ditimbang itu gak sampai 1 on. Ini satu sayap seekor nyamuk. Maksudnya begitu rendahnya, begitu gak ada nilainya. Laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Andaikan dunia itu punya nilai seberat satu sayap seekor nyamuk, masyaqa kafiran turbatamain, maka orang kafir gak bakal dikasih minum oleh Allah. Ya. Kenapa kemudian orang kafir kasih minum? Orang yang gak taat diangkat kan itu kan? Itu karena nilai dunia itu gak ada, Bang. Makanya Allah itu punya sifat 2, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu maksudnya dalam tafsir-tafsir, yaitu kasih Allah di dunia. Nah di dunia itu sama orang yang taat ya dikasih, sama yang gak taat juga dikasih. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Dunia. Tapi selain Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu kasih Allah khusus di akhirat. Dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Insya Allah. Ini loh jamaah yang mulia. Jadi dunia ini seandainya ada nilai, maka orang kafir gak dikasih minum oleh Allah Ta'ala. Maka disebutkan oleh Allah dalam At-Taubah ayat 38 itu. Apa kata Allah Ta'ala? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah Ta'ala, maka tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu illa qalil, kecuali cuma sedikit. Ya, sedikit jamaah yang mulia. Makanya semangat. Bagaimana tidak, jamaah mulia? Bocorannya surga itu ya Allah, a'datul ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Aku siapkan bagi orang-orang yang beriman itu, orang yang takwa itu, mala ain ro'at, nikmat yang gak pernah dipandang oleh matanya, wala udunun sami'at, nikmat yang tak pernah terdengar oleh telinganya, wala khotara ala qalbin bashar, nikmat yang tak pernah terbesit dalam sanubarinya. Insya Allah, nikmatnya super quality. Yaqulu ahlul jannah fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun. Di surga itu makan terus, minum terus, gak ada kencing, gak ada BAB, gak ada kentut. Maaf lihat. Ya di dalam surga itu, Masya Allah. Walakin to'amum dhalika jusyak warishil misik. Kalau kemudian ia kenyang dengan makanan itu, kata Nabi, maka keluar keringat. Dan keringatnya itu warishil misik, lebih harum daripada minyak kasturi. Makan terus, minum terus, Insya Allah. Muda terus, umurnya 33, gak ada yang 34, gak ada. 33, paling tua itu 33.
Masya Allah, nggak ada nenek-nenek di belakang, nggak ada. Model-model kayak begitu nggak ada di surga itu. Masya Allah, nanti jadi muda-muda. Masya Allah. Ya, gagah-gagah. Terangkan dalam riwayat hadis. Dan kemudian tingginya itu salawat, katakan situ nadhiro'a. Itu 60 ziro. 60 ziro itu berarti 30 meter tingginya itu. Tingginya 30 meter. Dadanya itu adalah yaitu 6 ziro. 6 ziro berarti 3,5 meter. Dadanya itu lapangnya itu 3,5 meter. Insya Allah makan terus, minum terus. Hihihi, gak mikirin beras, gak mikirin minyak. Apa gak seneng gitu loh. Masya Allah. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Apa kata Allah? Lahum ma yasha'un. Apa yang mereka inginkan sebelum diomongkan wujud. Gak perlu diomongin. Jadi gak ada kemudian suami istri ngobrolin. Mana bu anak-anak sekolah? Gak ada sekolah di sana. Gak ada sekolah, gak ada ngaji, gak ada sholat. Dah libur sholat, libur ngaji. Ngaji itu sampai mati saja. Gak usah kemudian ngaji setelah mati. Bahkan kalau datang hari ini diusir saja rame-rame. Mau ya. Disuruh ngaji sampai mati kok susah. Sampai mati doang. Sholat sampai mati doang. Sampai kapan Pak? Sampai mati doang. Mau ya. Loh, Masya Allah. Apa kata Allah? Lagu mayasyaun. Pada saat itu ada ceritanya, di mereka mendapat apa yang diinginkan. Datang orang Badu, ceritakan dalam riwayat, ya, dalam tafsir itu. Ada orang namanya orang Badu, orang pedalaman. Yang ngomong, ya Rasul, kalau aku masuk surga, ya, apakah aku bisa bercocok tanam? Nabi ketawa. Ngapain kamu di surga bercocok tanam itu? Tinggal ngemplok doang, ya, tinggal makan. Tapi kan aku senengannya bercocok tanam. Kan ada orang tuh senengannya kan nggak makan Pak, tapi cocok tanam. Kayak orang mancing tuh, senengannya mancing, nggak seneng makan ikannya kan itu kan. Dapat dilempar, pancing lagi, dapat lagi, lempar lagi, pancing lagi kan gitu. Nggak jelas kadang-kadang. Masya Allah. Ya, namanya hati seneng, jamaah mulia. Maka kata Nabi, iya, nanti kamu kepingin berapa hektar, belum diomongin, wujud. Kamu punya ladang sekian hektar. Insya Allah ada lagi. Kemudian apakah boleh minta apa anak? Jadi ada cerita orang nggak punya anak. Kepingin ngerasain ngelahirin anak. Maka dijawab. Ada. Ketika ada orang kemudian kepingin hamil. Tiba-tiba hamil. Baru kepingin langsung hamil. Ketika hamil tiba-tiba kemudian ngelahirin tanpa kotoran, tanpa darah, maka ia pun senang melihat daripada anaknya dan digendong. Setelah digendong hatinya senang, anaknya ditaruh, ketika ditaruh langsung anaknya bisa lari. Masya Allah. Apa enggak senang jamaah? Dan itu bukan khayalan. Itu bukan khayalan. Insya Allah diterangkan dalam salah satu tafsir. Insya Allah. Tafsir surat Al-Insan antara lain. Akhir surat Al-Insan ya, menerangkan tentang pohon surga. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir pohon surga itu orang tuh kalau berdiri pohonnya berdiri kiri, kemudian buahnya nyodorin ke mulut. Yang dalam surat Al-Waqiah layak tidaklah mereka itu putus, tak putus ya, tidaklah tercegah, gitu kan? Nggak ada halangan untuk mengambilnya. Maka saat itu ketika orang itu duduk, pohon itu pendek. Sebesar setinggi orang yang duduk. Terangkan dalam tafsir. Ketika orang itu berbaring. Pohon itu berbaring. Duren itu berbaring. Baring. Tapi tetap buahnya ada di mulut. Ya, tinggal ngambil. Tinggal motek. Kemudian ngambil, kemudian ia mecah. Seandainya kemudian dia malas untuk membuka, maka tinggal dalam hatinya aja. Duren, masuk. Maka duren itu kemudian pecah, bijinya jatuh, lalu kemudian isinya itu langsung ada di hadapan mulut kita, tinggal ngunyah. Dan itu dijelaskan.
Insya Allah. Lah memasuki seperti itu kan mahal, Pak. Nggak murah. Ya, seorang itu Masya Allah puntang-panting berangkat pagi pulang malam ya untuk kehidupan habis 1 pekan ya. Insya Allah. Ini ditawarkan Ta'ala. Kerjaannya semalam tapi upahnya seumur hidup. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yaitu 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Berarti seumur hidup. Umur manusia itu segitu. Masya Allah. Ini jamaah mulia. Jadi pertama ia bahagia dengan janji-janjinya Allah itu. Kemudian bersungguh-sungguh karena yang ditawarkan begitu berat. Begitu besar. Dan kenapa kita harus bersungguh-sungguh jamaah yang mulia? Karena kartu jaminan hidup di Ramadan tahun yang akan datang kita tidak ngantongi. Jangankan Ramadan tahun yang akan datang, menghabisi Ramadan tahun ini saja kita masih munajat ke Allah, belum tentu kita seumur habisnya Ramadan. Ya. Berapa banyak kemudian hari-hari kita kemudian melihat orang yang wafat. Ya, hari Jumat kemarin pun jamaah, Pak ini orang tua kami wafat, Pak ini wafat. Loh ya Allah, belum sepekan Ramadan diambil oleh Allah. Berkejaran kita dengan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan ini. Maka sungguh-sungguh kita di dalam bulan Ramadan. Apa yang disukai oleh Ramadan kita pun juga akan mengerjakan. Makanya sembako Ramadan itu Masya Allah. Ya, orang itu kan nyari sembako ya maul ya. Ramadan juga ada sembakonya. Masya Allah. Sembako Ramadan yang disenengin oleh Ramadan itu puasa. Maul ya. Jangan sampai orang itu salah nyuguin. Ada kakek-kakek bawa macem-macem, bawa janji-janji, bawa duit banyak kan itu kan. Ternyata datang tuan rumahnya salah nyuguin, disuguin kacang sama jagung. Mau lihat. Kira-kira kakeknya ngomel apa enggak itu? Ngomel. Kenapa kok ngomel? Gak jadi oleh-oleh diberikan kepada orang itu. Karena orang tersebut salah nyuguhin. Salah juguhan. Dikira Ramadan itu ngabuburit. Dikira Ramadan itu hura-hura malam begadang. Dikira Ramadan itu ya Allah salah. Anda salah. Nanti kemudian marah Ramadan jadi masalah. Harus memberikan 1 perkara yang disukai oleh Ramadan. Apa yang disukai Ramadan? Setidaknya 9 bahan pokok Ramadan ini. Pertama adalah puasa. Puasa kita kerjain. Janjinya Allah orang yang puasa maka dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Sholat taraweh. Ini pokok ini sembakonya ini. Taraweh. Dalam satu riwayat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri taraweh karena Allah Ta'ala maka dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Aturannya Nabi dalam satu riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari kalau bisa innahu man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Tarawihnya pakai jamaah, jangan sendiri. Nabi mengatakan siapa orang yang sholat tarawih qiyam Ramadan dengan imam ma'al imam. Dalam hadis Abu Dzar itu ma'al imam, ada kalimat bersama imam hatta yansarifa, sampai imam selesai. Jangan pulang kalau imam belum selesai. Kalau imamnya 11, 11, witir sekalian. Imamnya 8, 8. Imamnya 23, 2 kita, 23. Apa kata imam? Masjidil Haram sekarang tahun ini dipotong, dipangkas separuh. Jadi 13 rakaat. Ya 13 rakaat tuh. Ngikutin mana itu? Ngikutin Pondok Kelapa jemaah mulia. Masjidil Haram itu ikut Pondok Kelapa. Tahun ini jadi 13 jemaah mulia. Masya Allah ya, yang sebelumnya 23 tahun ini jadi 13 tuh Masjidil Haram itu ya. Masya Allah, ini para jamaah yang mulia. Tapi 13 tetap 1 juz. Nah jamaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini kesukaannya Ramadan ya, karena tarawih itu ya sholat terbaik, sholat malam yang terbaik itu tarawih, diampuni oleh Allah SWT. Kalau bersama imam maka seperti sholat qiyamul lail sepanjang malam. Seutama-utamanya daripada sholat apa sunnah adalah taraweh. Karena seperti sholat wajib itu diperintahkan untuk berjamaah. Apa menu berikutnya yang disukai Ramadan? Sedekah.
Nabi mengatakan an Anas radhiyallahu an, ya, maka ditanyakan, ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Shadaqatun fi Ramadan. Kata Nabi, sedekah dalam bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi itu kana ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu begitu pemurah, dan pemurahnya begitu lebih besar lagi ketika datang bulan suci Ramadan. Ngasih makan orang yang berbuka, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihim, ya, maka dikatakan orang yang malah berikan daripada buka puasa, maka pahala mereka yaitu seperti pahala orang yang diajak puasa, min ghairi ayyan usamin ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Bahkan kemudian orang yang memberikan buka itu didoain oleh malaikat. Apa enggak kepingin didoain oleh malaikat yang di langit itu? Masya Allah. Dalam satu riwayat Ibnu Majah dikatakan, aftaru indakumus shaimun, kamu memberikan makan orang-orang yang berpuasa, wa akala ta'amukum, dan makanlah makananmu orang-orang yang mulia al-abrar, wa salat alaikumul malaikat, dan malaikat-malaikat munajat untuk mendoakan kalian akan keselamatan dunia dan akhirat. Didoain oleh malaikat. Apa kesukaan daripada Ramadan lagi yang harus kita sungguh-sungguh? Yaitu tilawah Al-Quran. Namanya saja tilawah, Pak. Masya Allah. Tidak cuma sekedar kiroah, tetapi tilawah. Kalau kiroah itu baca. Yang kita istilahkan semuanya kebanyakan, ayo tilawah, tilawah. Tilawah itu dari kalimat tala. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala. Tala itu mengiringi. Jadi tilawatul Quran itu membaca yang diiringi dengan memahami dan mengerjakan maknanya. Itu namanya tilawah. Masya Allah. Jadi tidak cuma sekedar membaca. Makanya beda tilawah dengan kiro'ah. Kalau kiro'ah sekedar baca, kalau tilawah membacanya diiringi dengan mengikuti apa yang dibacanya. Apa kata Imam Malik? Bagaimana mungkin Anda di bulan Quran gak hatam Quran? Oh, kata Imam Malik ini. Bagaimana mungkin Anda di bulannya Quran gak hatam Quran? Oh, Masya Allah. Makanya minimal hafal Quran, hatam Quran sekali paling tidak. Masya Allah. Kecuali udzur. Kalau sudah udzur, banyakin Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu baca 3 kali seperti hatam Quran 10 kali, dibangunkan istana surga oleh Allah Ta'ala dalam riwayat hadis. Makanya Al-Ikhlas. Makanya Alhamdulillah Pak Ustadz, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya ini Al-Ikhlas mulu. Karena kepingin dibangunkan istana surga. Enggak, karena enggak apal yang lain. Insya Allah. Nah, ya. Yang disenengin oleh Ramadan itu hatam Quran. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasul SAW, orang yang terbaik itu ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat. Qala rajulun, berkatalah seorang, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, qal al-hal wal murtahil. Al-halu wal murtahil, yaitu memulai mengakhiri, memulai mengakhiri. Maka sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa mal al-halu wal murtahil? Apa yang kau maksud memulai dan mengakhiri itu? Maka qal, yaitu Nabi mengatakan, orang yang memulai baca Quran hingga akhir, setelah akhir memulai lagi, hatam lagi, mulai lagi, hatam lagi, mulai lagi, hatam lagi. Sampai kapan berhenti baca Quran itu? Sampai nafasnya ikut berhenti. Ketika nafas itu sudah berhenti, maka Qurannya yang giliran mendekati dirinya. Maka Qurannya yang menjadikan sebab menolong sakaratul mautnya. Qurannya yang menjadi penerang alam kuburnya. Qurannya yang menjadi syafaat yaumil qiyamahnya. Qurannya yang menghantarkan ia ke gerbang surganya Allah Ta'ala. Masya Allah, ini Quran. Dan bulannya Quran itu adalah Ramadan.
Maka setidaknya semaksimal mungkin, Masya Allah, ya nggak bisa hatam ya sekali ya hatam 2 kali, mulia. Nah, ini para jemaah mulia terus, Insya Allah banyak kisah-kisah terhadap Al-Quran ini. Nah ini menunya lagi apa? Banyak zikir, banyak apa? Istighfar. Sebutkan dalam satu riwayat, walaupun sanad dhaif, yaitu perbanyaklah oleh kalian 2 kalimat yang Allah senang dan 2 kalimat yang kalian senang. Insya Allah 2 kalimat yang Allah senang, 2 kalimat yang kalian senang. Apa 2 kalimat yang Allah senang itu? Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, syahadat, istighfar. Allah senang. 2 yang disenangi oleh kita. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta surga ya Allah. Yang kedua, aku berlindung dari neraka ya Allah. Maka dirangkai oleh ulama. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya apa yang harus aku baca nunggu Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Insyaallah. Perbanyak daripada zikir yang disenangi oleh Ramadan. Ramadan itu pun juga Masya Allah senang terhadap iktikaf. Ramadan itu pun juga senang terhadap yaitu menghidupkan Lailatul Qadar. Ramadan itu juga senang umrah yang ada dalam Ramadan. Ramadan itu pun senang orang yang menjaga lisan. Sampai Nabi mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang Ramadan gak mampu menjaga lidahnya, maka Allah gak membutuhkan daripada lapar dan hausnya. Yang terakhir jamaah mulia. Jadi yang pertama tadi menghadapi ya sikap kita berada di tengah Ramadan itu senang terus kita pupuk senang dengan iman ini. Yang kedua bersungguh-sungguh dalam kondisi karena gak punya kartu jaminan hidup selamanya. Dan yang ketiganya yaitu memburu ampunan. Memburu ampunan. Ramadan ini bulan ampunan. Kata Imam Qatadah, kalau di bulan ampunan Anda keluar Ramadan tanpa ampunan, mau cari bulan mana untuk mendapat ampunan? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, falamma katsurat fihi asbabul maghfirah. Kalau bulan ini banyak penyebab terjadinya ampunan, orang belum mendapat ampunan, maka ghayatul hirman. Betapa buruknya nasibnya. Kata Ibnu Rajab, betapa buruknya nasib seorang ketika ia keluar Ramadan belum dapat ampunan Allah. Maka dalam satu riwayat yang terakhir kita baca, yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Falamma raqitu darajatal ula. Ketika aku naik ke tangga pertama yang ada di Raudhah, maka kemudian ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam. Datang malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, yaitu syaqiya abdun ya Rasulullah, adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu faqultu amin. Makhluk yang terbaik langit mendoakan celaka. Celaka ya Rasul, seorang yang berjumpa Ramadan tapi keluar Ramadan tanpa ampunan Allah. Fakultu amin. Makhluk terbaik bumi mengatakan amin. Yang doain celaka makhluk terbaik langit, yang mengaminkan celaka makhluk terbaik bumi. Berarti ini orang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Ramadan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Ta'ala dan diterima amalan-amalan kita oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dah sampai di sini dulu. Semoga manfaat ya. Kalau panjang-panjang nanti ngantuknya gak ketahan-tahan ya. Masya Allah. Semoga manfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan jamaah mulia? Tidak ada Pak ya. Gak ada ya. Pulang, dia udah ngantuk-ngantuk ya. Insya Allah ya, semoga ngantuk kita, duduk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang itu baru yakin, baru ngerti kalau sudah tutup apa? Usia. Ya. Kalau sudah tutup usia, barunya ngerti. Walau tara
Idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam As-Sajdah ayat 12 itu orang tuh kalau sudah mati baru nyadar, iya ya Allah, iya ya Allah. Dan itu kan, yakin ya Allah, ternyata benar ya Allah. Duduk sejam saja itu nilainya besar ya Allah. Sholat 2 rakaat saja begini nilainya ya Allah. Bener ya Allah, balikin ya Allah, aku akan ngerjain lagi. Gak bisa. Yakinnya itu kalau sudah mati. Makanya kata Nabi, orang kalau sudah mati, asri'u bil janazah. Cepetin kuburin tuh jenazah, jangan tunda. Ya, sebab pekerja itu yang paling disenengin apa? Ketemu dengan upahnya. Loh, Masya Allah. Emang kepengen ketemu upahnya cepet-cepet. Kalau saya mah pengen belakangan aja lah. Yang penting yakin dulu mau ya. Kadang-kadang kalau diomongin nggak mau ya. Masa iya. Diomongin masa iya mulu. Masya Allah. Kenapa orang nggak ngantri ke masjid? Karena nilainya belum ketahuan. Kenapa orang ngantri sembako? Karena barangnya ketahuan. Itu mau ya. Nah justru yang nggak ketahuan itu lebih besar daripada yang ketahuan ya. Nah, demikian insyaallah. Semoga manfaat, semoga Allah ridho kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, di waktu yang mustajabah ini ya Allah, di saat hamba-hambamu dalam keadaan puasa ya Allah, waktu-waktu di mana kau kabulkan doa ini ya Allah, maka kabulkan doa-doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni seburuk apapun dosa, salah, khilaf kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang kami cintai dan mereka yang mencintai kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi usia kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi anak-anak keturunan kami ya Allah. Berkahi usaha dan rizki kami ya Allah. Berkahi ya Allah kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurrahum. Allahumma ya Allah, berkahi anak-anak keturunan kami ya Allah. Jaga mereka dari berbagai macam musibah dan bahaya ya Allah. Anugerahi kami kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Anugerahi kami kebaktian anak-anak kami ya Allah, saat hidup kami dan saat wafat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sembuhkan ya Allah bagi mereka yang dalam sakitnya ya Allah. Wabil khusus jamaah Az-Zumar ya Allah, sembuhkan bagi mereka yang dalam sakitnya ya Allah. Berikan kesehatan bagi mereka ya Allah. Berikanlah ampunan kepada kami semuanya ya Allah. Mudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah terima amalan kita dan Allah sehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa